Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi mengungkapkan Dr. Lois Owien tidak ditahan karena mengakui kesalahannya atas pernyataannya mengenai COVID-19. Saat diperiksa penyidik, Lois pun mengatakan bahwa pernyataannya merupakan pandangan pribadi yang tidak berlandaskan riset. Slamet dalam keterangannya mengatakan ada asumsi yang ia bangun, seperti kematian karena COVID-19 disebabkan interaksi obat yang digunakan dalam penanganan pasien. Kemudian opini terduga terkait tidak percaya COVID-19 sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Menurut Slamet, Lois berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Lois juga berjanji tidak akan menghilangkan barang bukti terkait pernyataannya. Slamet mengatakan dalam kasus ini, Polri mengedepankan penegakan hukum dengan keadilan restoratif. Ia pun berharap hal serupa tidak akan terjadi lagi di masyarakat. Slamet menuturkan bahwa yang bersangkutan menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu diputuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju presisi yang berkeadilan. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Agus Andrianto sebelumnya mengatakan Lois telah ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menyiarkan berita bohong soal COVID-19. Agus mengatakan Lois disangkakan dengan pasal berlapis, diantaranya pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan UU Wabah Penyakit Menular. Lois dijerat pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 1 dan UU nomor 4 tahun 1984 dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dr. Lois, Ibu dokter lulusan mana? Saya dulu lulusan FKUGI. Mana? FKUGI. Anda praktis sudah lulus, Anda praktis sebagai dokter atau hanya komentator? Jadi gini Pak, setelah saya menyelesaikan pendidikan kedokteran. Ya. Dokter Lois suaranya boleh kenceng dikit. Oh iya. Ya. Nah, oke kenceng dikit. Ya. Jadi gini Pak, ada suatu ilmu baru namanya ilmu anti-aging hormon medicine. Ya. Nah itu saya dulu belajarnya itu di Malaysia. Jadi Anda praktek kedokteran nggak terhadap mengobati orang? Enggak. Tidak? Bukan. Beda prinsip Pak, konvensional sama ilmu Jadi anti-aging hormon nggak itu beda. prakteknya apa gitu loh? Prakteknya itu tidak mengobatin pasien langsung dengan prinsip yang sama seperti konvensional. Yang intinya semua, dia hampir tidak setuju. Bukan hampir lagi Pak, tidak setuju. Ya, tidak setuju atas semua teori mengenai corona. Pertanyaan pertama kalau gitu saya tanya. Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Enggak percaya Pak. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.